Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 8 Desember 2021, hari yang cukup menarik, sempat menguat di sesi ke-1, lalu sesi keduanya ada sedikit-sedikit shockwave. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita ke transaksi. Hari ini rame ya transaksinya ya, di atas rata-rata 20,416 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy di pasar nego ya, tapi ya net buy di pasar nego 2,68 triliun, jumlah yang besar. Saya belum tahu ini saham apa yang di net buy sebesar itu ya. Barangkali teman-teman ada info bisa komen-komen aja. Tapi di pasar reguler terjadi net sell 155,2 miliar. Jadi totalnya hari ini asing net buy 2,52 triliun. Biasanya ini bukan suatu yang biasa sih. Kalau sebesar ini ada biasanya crossing lah, entah crossing atau pembelian besar, apalagi di pasar negosiasi. Boleh komen kalau teman-teman ada yang tahu. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada BBCA 123 miliar, lalu MTEK 48 miliar, Bukalapak ini ya MVP hari ini, yang kemarin pada menghina Bukalapak, jangan itulah. Bukalapak 41 miliar, Cimori 31,1 miliar, ESA 4,8 miliar, Bevin 4,7 miliar, Excel 4 miliar, MSIN 3,7 miliar, INDF 2,2 miliar, LPPF 2 miliar, BTPS 1,3 miliar, ASA 361 juta, dan ICBP 211 juta. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Avia yang baru IPO ya, IPO langsung ARB, Avia ini. Net sell-nya juga besar banget, 135,3 miliar. Lalu ada Telkom yang akhirnya mulai di net sell. Sepertinya sudah mulai jenuh beli dan terjadi aksi taking profit. Nanti kita cek aja. 73,8 miliar. Lalu ada BBNI yang PHP 72,5 miliar. United Tractor 30,2 miliar. SMGR 21,9 miliar. BBRI 21,1 miliar. KLBF 16 miliar, Link 14 miliar, Roti 13,4 miliar, BMRI 13,3 miliar, Astra 12,9 miliar, Tower 12,4 miliar, INKP 12,3 miliar, BRPT 11 miliar, PTBA 8,3 miliar, dan SCMA 8 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya. Pergerakannya belum terlalu signifikan. Hari ini IHSG naik 0,02% ya. Tapi candlenya merah, pagi-pagi loncat, open gap. Tapi sudah tutup gapnya dan udah ada pantulan juga. Saya rasa trader-trader investor pada melihat sesuatu yang sama ya, dimana semalam itu bursa US rebound kuat, hampir udah 1% lebih, hampir 2% bahkan. Terus juga aset-aset risk aset tuh pada rebound juga, kayak komoditas minyak dan lain sebagainya. Komoditas juga menguat semua. Saya rasa pagi-pagi terlalu dipenuhi dengan optimis, lalu sampai terjadi open gap. Cuman setelah itu terasa kalau pasarnya itu lesu, seperti itu. Jadi, ya itulah kayak ditahan dan yang bergerak masih small cap doang. Big cap-nya IHSG masih belum bergerak, belum ada powernya, seperti itu. Bagusnya adalah sekarang masih closing di 6.600 dan juga sudah menutup gap. Jadi nggak ada gap. Tadi pagi kan open gap ya. Kemarin close-nya di sini 6602. Hari ini openingnya di 6618. Tapi udah ditutup gapnya. Jadi sudah aman. Dan saya pengen masuk ke candle intraday. Ini di 15 menit ya. Oke. Sebelumnya view saya kemarin adalah di sini ada sebuah pattern ascending triangle. Nah ini malah agak kurang enak kalau menurut saya ya. Belum tahu juga hit atau enggak. Kemarin view saya ascending triangle, ini 1, 2, dan harusnya breakout yang ketiga. Cuman hari ini kemarin memang candlenya kurang enak, tanggal 7 Desember tuh kemarin di sini ya. Resist reject terus turun.
dan lain sebagainya. Cuman hari ini dikasih open gap dulu lalu nyungsep. Kalau misalkan kita lihat ya, ini sudah jebol untuk dari uptrend ya. Kalau kita tarik pakai ke shadow, kalau ke shadow sih belum jebol ya, dia masih rebound dari uptrend ya, masih ada harapan belum patah untuk simetrikan triangle-nya. Tapi kalau misalkan kita tarik dari angka close, nah ini terlihat sudah jebol dan sudah pullback. Seperti itu. Kemarin saya bilang batasi resiko di sini ya, low-nya ini 6585 ini. Jadi selama masih bertahan di atas 6585 masih oke. Dan hari ini pun juga mantul dari sana 6585. Jadi kalau menurut saya masih oke. Tapi kalau misalkan besok dia jebol 6585 bakalan kurang enak kalau menurut saya. Kenapa? Karena yang pertama ada potensi sebuah pattern reversal yaitu rising wedge di sini ya. Yang pertama. Terus kedua juga ada bearish divergence di mana harga ke atas sedangkan indikatornya ke samping. Lemah sih bearish divergence ya. Dia sudah konfirmasi udah golden cross juga, tapi malah sudah mau ke atas ya. Bisa aja ini adalah pullback seperti itu. Jadi kurang tahu untuk besok bagaimana. Cuman by view, untuk view bagusnya ya, kalau misalkan IHSG bisa bertahan di 6600 besok, saya rasa bakalan oke. 6600 sampai 6580 lah. Itu angka toleransinya IHSG. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 6580, mungkin bisa koreksi agak dalam lagi. Bisa ke 6537 mungkin, bahkan sampai ke 6480-an lagi. Seperti itu. Masih kurang jelas. Sekarang hari ini benar-benar big cap-nya nggak ada power kalau menurut saya ya. Masih saham-saham small cap dan lain sebagainya. Jadi ya pergerakan IHSG moversnya masih belum terlalu kuat. Seperti itu. Sama hari-hari kita konsolidasi 6600 sampai 6483. Hari ini pun juga candle kurang oke di resist ya. Cuman memang perlu lihat besok dulu aja karena ini agak bias kalau menurut saya. Closingnya pun juga udah di atas 6600. Seperti itu. Jadi besok tinggal kita lihat apakah IHSG bakal koreksi rising wedge atau bakal ke atas dari ascending triangle-nya. Seperti itu. Kalau misalkan besok menguat, saya rasa bisa sampai ke sini sih. 6681 tuh di high-nya sini ya. Setarget juga dari ascending triangle-nya. Tapi untuk membuat pattern yang kurang bagus mungkin ya, ke worst case skenario-nya. Ini shoulder kiri, ini head, lalu ini shoulder kanan. Cuman itu masih potensi. Selama belum konfirmasi, sebuah pattern view hanyalah potensi. Jadi bisa hit, bisa enggak juga. Seperti itu. Oke, mungkin kita gunakan 6600 untuk support. Saya rasa oke lah ya. Untuk nextnya di 6580. Cuman saya lebih suka yang 6580. Sama 6580 bisa bertahan, bagus. Tapi kalau 6580 jebol, ya mungkin dia bisa nutup gap lagi di bawah ya. Mana tadi gapnya? Atau saya salah lihat. Ini kan open di sini ya, ini close di sini, harusnya sih ada gap ini. Kan close, langsung opennya di sini. Tanggal 6 Desember. 6 Desember mana tuh? Ini. Opening 6 Desember, candlenya mana tuh? Tapi di sini nggak ada gap ya. Agak aneh. Nggak tahu lah. Ya itu yang jelas itu aja. Batasi resiko IHSG di 6580 sampai 6600. Selama dia bertahan di sana oke. Tapi kalau jebol ada potensi untuk koreksi lagi ke 6535-an atau 6480-an seperti itu. Yang jelas masih agak berat untuk saham big cap bergerak ya. Hari ini mungkin juga bisa nutup gap doang ini. Udah ketutup juga gapnya. Dan ya turun karena di gap banyak supply. Ini kan low-nya 6635, hari ini high-nya 6632. Masih tersisa dikit sih gap-nya ini. Tapi ya udah merespon lah kalau ini adalah area resist. Jadi sebelum 6680 ada resist di sini ya. Sekitar 6634 ini sebelumnya gap 6634 sampai 6646. Untuk support tadi 6600 sampai 6580. Kalau jebol bakal ke selanjutnya di sini 6560, kalau jebol lagi 6540, kalau jebol lagi 6480. Seperti itu. Oke, untuk itu IHSG batasi resiko aja. Kalau misalkan memang ya main di saham big cap itu memang harus sabar sih, karena uang kecil susah menggerakkan big cap itu. Kayak misalkan contoh BBRI gitu ya. BBRI market cap 500 triliun lebih gitu. Mungkin kalau misalkan kita punya uang 100 miliar ya, kita masuk ke saham-saham yang market cap-nya misalkan 10 triliunan, oke lah 100 miliar bisa signifikan menggerakkan harga di sana gitu. Tapi kalau masuk ke BBRI ya mungkin tidak akan sesignifikan si small cap tadi, karena ya itu market sizing-nya. Jadi memang kalau mau saham big cap bergerak,
powernya tuh harus besar banget karena menggerakkannya susah seperti itu. Tuh. Ya sebagai trader kita tinggal batasi resiko aja. Selama masih oke ya udah, kalau misalkan nggak oke batasi resikonya seperti itu. Gunakan angka-angka tadi. Tentu ya guys, langsung saja kita masuk berapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Coba kita cek Telkom. Yang hari ini turun 1,45%. Hari ini Telkom turun 1,45%, volumenya tidak terlalu besar. Cuman saya rasa ini menunjukkan kalau dia masih belum berhasil breakout resistennya. Ini memang wajar kok, soalnya ini resisten kuat banget ya, 4100-an itu. Di sini trend line, dan kalau teman-teman tahu ilmunya support resisten ya, trend itu adalah support resisten paling kuat. Tuh. Jadi sangat wajar kalau kena trend lalu rebound, karena memang di situ apa ya? Ya itulah. Kalau dari referensi yang saya baca, tren itu adalah area paling kuat gitu. Kalau jadi resisten juga bakal kuat, kalau jadi support juga bakal kuat. Jadi sepertinya kalau kita lihat Telkom masih belum dikasih breakoutnya di 4100. Lalu saya lihat ada potensi rising wedge bisa juga ini, dan sudah breakdown ya. Jadi potensi koreksinya ada kalau menurut saya untuk si Telkom. Memang udah kelihatan dari kemarin ya. Dia ada divergent di sini ketika harganya naik terus dengan indikatornya turun terus. Histogramnya juga udah melemah, jadi saya rasa kalau tidak dibenerin indikator-indikator ini, Telkom bisa melemah atau koreksi seperti itu. Untuk support jelas respect ini di 4000 itu support yang di respect oleh Telkom. Tapi kalau misalkan dia jebol, nextnya ada di sini sekitar 3900. Jadi kalau teman-teman masuk bisa di dua angka itu. Cuman yang perlu diwaspadai adalah dia kan baru aja kena resist nih, kena resist trend line. Nah biasanya kan supply banyak ya yang menyebabkan harga turun. Jadi nggak tahu juga bottomingnya di mana. Lebih baik dilihat dulu ketika dia kena support, ada pantulan, ada volume, ada flow, nah baru bisa masuk. Itu bakal lebih oke seperti itu. So far itu supportnya 4000 lalu 3900. Selama nggak jebol harusnya oke. Tuh. Ini juga kemarin buangan volume besar, tapi ini pas rebalancing sih ini. Itulah ya, masih belum breakout Telkom ini, sempat PHP closing beberapa kali di atas 4100, tapi hari ini akhirnya koreksi juga. Nah ini juga belum bisa dicek untuk broker summary-nya di Stockbit, jadi saya mungkin pakai RTI bisnis aja. Hari ini Telkom yang jelas asing net sell. Net sell-nya cukup besar juga, 73 miliar, tapi kalau dibandingkan kemarin-kemarin masih besaran net buy-nya sih. Dan kalau saya lihat ini ada potensi normal akumulasi hari ini, jadi malah ada akumulasi ya, seperti itu. Bisa cicil bertahap sih, karena kalau memang ini konfirmasi dia mau koreksi, ini baru aja dimulai. Tinggal kita lihat nanti bottomnya di mana, tinggal gunakan angka-angka tadi, seperti itu. Itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek apa nih? Berapa udah kita bahas ya kemarin ya. Kita coba cek SCMA kah, yang beda sendiri. MTEK naik, Bukalapak naik, SCMA-nya rehat. Biasanya kan kalau naik kan MTEK sama SCMA ya, hari ini malah MTEK sama Bukalapak. Karena udah parah Bukalapak, nanti kita bahas deh. Oke, hari ini SCMA turun 2,29% dengan volume yang ada cukup besar, menyentuh moving average-nya di volumenya. Kemarin dia terlihat bottoming di area support sini ya, ini di 332 area kotak pink ini. Sebelumnya di sini resist, di sini dia breakout jadi support, dan sekarang jadi support lagi. Sebenarnya cukup menarik kalau misalkan mau di buy on weakness ya, di area ini cari pantulan-pantulan ke atas, karena potensinya besar, dia udah deket dengan area oversold juga, jadi ada potensi untuk rebound besar. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol membuat low baru, lebih baik exit aja, seperti itu. Jadi batasi resiko di last low-nya dia, which is itu adalah 332, selama nggak jebol masih oke, tapi kalau misalkan dia jebol ya bakal mencari support barunya, seperti itu. Setelah dia kemarin breakdown belum ada pullback, jadi saya rasa ada potensi ke atas. Untuk resist ke sini dulu 366, kalau breakout lanjut ke 380, seperti itu. Area 380-an. Tuh. Cuman memang SCMA udah patah ya trend line-nya, jadi sudah
kurang oke sih kalau menurut saya. Tuh. Kalau coba kita tarik Fibo, siapa tahu kita menemukan sebuah area. Udah jebol juga ya 0,618 ya. Tuh, tinggal batasi di area kotak pink aja ini 330 lah. Selama nggak jebol ya berarti itu masih di support. Kalau misalkan jebol, support selanjutnya ada di sini sekitar 320 lalu 300. Seperti itu. Itu untuk SCMA. Dilihat dalamnya hari ini ada asing keluar. Terus juga terjadi big distribusi sih ini SCMA, serius big distribusi banget. Yang jualan yang gede cuma satu doang, yang beli kecil-kecil. Jadi terjadi big distribusi juga SCMA untuk hari ini. Yang penting batasi resiko aja, gunakan support-support tadi. Untuk SCMA lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang dibeli asing dah. Nah, kita bahas MTech dulu. Oke, hari ini cakep MTech ini. Dia naik 5,61% dengan volume yang breakout, volumenya membesar. Lalu dia berhenti di area resisten. Yang kayak gini biasanya sih besok ada koreksi. Biasanya ya, entah ke 2035 dulu atau ke 2000-an itu bisa dimanfaatkan to buy. Kalau menurut saya dilihat dari volume hari ini ya. Kemarin MTech ini ada pattern reversal kalau teman-teman lihat falling wedge di sini dengan target kenaikan ada di sekitar sini. Targetnya sih ke sini. 2400-an. Kemarin sampai ke sini doang 2100 lalu akhirnya koreksi lagi dan ya ada pantulan dan akhirnya dia naik lagi. Untuk resist belum breakout, ini sekitar 2100 ada resistnya MTech. Kalau misalkan dia berhasil break, resist selanjutnya adalah sini 2185 sampai 2200. Kalau berhasil break baru ke area 2400 ke targetnya tadi. Seperti itu. Untuk support ada minor di sini, support minor sini juga ada 2035 sampai 2000-an, terus 1900 baru 1800 untuk MTech ini. Cukup menarik, saya suka volumenya aja, dia juga golden cross. Saya rasa besok bakal melanjutkan penguatan dan kalau misalkan break ini bakalan bagus banget karena ada potensi cup handle juga. Ini cup lalu handle dengan target kenaikan bisa ke sini. 2655 target kenaikan si MTech. Dengan catatan kalau dia berhasil break 2100 dan juga resisten selanjutnya. Seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini flow-nya bagus banget. Ini juga big akumulasi banget MTech ini. Dari si AK sama CC yang beli besar, yang lain kecil-kecil juga retail banget kalau ini bentukannya. Top sellernya PD, YP, LG, XC, NI, OD, SKI, DH, MK, yaudah retail baris yang beli AK sendirian ini. Cukup menarik MTech. Saya rasa peluang breakoutnya besar. Kalau teman-teman mau buy on breakout bisa itu setelah dia break 2110 masuk perlahan di sana, atau kalau misalkan mau buy on weakness bisa di dekat-dekat 2000 seperti itu. Itu untuk MTech. Lanjut coba kita cek Buka yang hari ini nemenin MTech ya. Kemarin sudah pernah kita bahas Buka ini. Waktu dia 7 Desember itu memang menarik. Oke, ternyata cakep Bukalapak. Serius, ini kalau menurut saya cakep ini. Ada potensi bisa reversal kalau menurut saya. Ini untuk si Bukalapak ini. Hari ini Bukalapak naik 9,91%. Yang saya suka adalah volumenya. Volumenya besar dan membesar. Jadi ada potensi dia masih membesar lagi untuk si Bukalapak ini. Dia naik 9,91% dengan volume yang besar. Kemarin dia rebound Bukalapak ini masih minus ya 2,63%. Cuman memang candlenya sudah hijau karena closingnya di atas openingnya. Lalu hari ini dia hijau lagi melanjutkan kenaikan dengan volume yang sangat besar. Teman-teman yang ngikutin CCS pasti sudah tahu ini pattern apa. Di sini ada sebuah pattern morning star dan sudah dikonfirmasi dengan candle hari ini. Harusnya sih ya buy teori di besok dia bakalan hijau lagi. Kenapa? Karena sudah konfirmasi turun, ini doji atau candle pembalikan lah, terus habis itu kenaikan. Ini sudah konfirmasi seperti itu. Nah, kalau misalkan besok dia lanjut naik, targetnya ke berapa untuk Bukalapak ini? Mungkin bisa ke sini. Mungkin ya. Tuh, bisa ke sini. 644 sampai 643.
pas deket area resist juga. Ini kan supportnya 650 ya, sekarang jadi resist dan ada potensi dia menguji ke sana seperti itu. Semalam memang kelihatan waktu saya ngecek ya Bukalapak ini, ternyata terakhir sudah ada divergennya ketika dia turun terakhir. Ini ketika kemarin dia bottoming ya. Di sini harga turun tapi indikatornya naik. Kalau di 1 jam juga sama aja, di mana harganya turun tapi indikatornya naik. Terjadi golden cross dengan volume besar dan ya cakep kalau menurut saya Bukalapak ini. Ini juga ada potensi bikin bullish flag atau symmetrical triangle atau apalah, terserah. Yang jelas untuk sekarang supportnya Bukalapak ada di sini, berarti sekitar 468. Kalau besok dia bertahan di situ bagus. Dengan target terdekat bisa ke sini sekitar 532 sampai 520 di resistnya seperti itu. Cakep sih ini yang kayak gini. Apalagi yang tadi dapat barang ya. Bisa di hold dulu sih, karena ya dia all time low. Semua orang posisi rugi, even bandarnya pun rugi juga. Jadi ya silakan dipikir sendiri sih. Pasti kalau orang dengan uang yang sangat besar, apakah dia mau untung atau rugi? Seperti itu. RSI sudah masuk area oversold, jadi memang wajar juga pantulannya. RSI oversold, terus divergent, dan ya akhirnya terjadi seperti ini. Cuman memang belum ada konfirmasi. Kalau misalkan dia berhasil higher low, higher high, atau dia double bottom, itu bakalan lebih bagus. Tapi kalau misalkan tidak, ya ada potensi dead cat bounce juga sebenarnya Bukalapak ini, karena dia masih downtrend parah seperti itu. Memang masuk oversold lalu rebound, itu suatu yang wajar. Jadi tinggal kita lihat aja besok. Kalau misalkan Bukalapak menguat, misalkan dia sampai 530 lalu ke 500 lalu naik lagi bikin cup handle, itu bakalan cakep banget sih kalau menurut saya. Seperti itu. Batasi risiko aja, gunakan support dan resisten tadi. 500 juga resisten, itu resisten psikologis ya, harusnya kuat di sana. Kalau dilihat dalamnya hari ini terjadi, kalau menurut saya sih lebih ke normal ya, normal akumulasi untuk hari ini dari PD dan CS ini. Normal cenderung ke small sih kalau menurut saya. Jadi ya tidak terlalu kuat dari akumulasinya. Tapi sudah menarik, ini ada Morningstar. By teori harusnya besok lagi jauh lagi untuk Bukalapak ini. Mungkin ke 530 ya, kena resist lalu turun ke 500, mungkin skenario-nya seperti itu. Tinggal kita lihat aja besok. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang merah-merah. Mohon maaf juga kayaknya nggak bisa bikin konten lama-lama ini saya. Kita coba cek apa nih? Ini aja ya, BBYB yang hari ini koreksi. Kalau nggak salah hari ini terakhir red isunya BBYB sampai tanggal 8 ya, kalau nggak salah. BBYB hari ini turun 4,07% dengan volume yang cukup besar. Ada volumenya. Dia juga sudah divergent BBYB ini di daily juga, dimana indikator turun-turun sedangkan harganya naik-naik. By candlestick juga udah kurang oke. Di sini terjadi potensi yang namanya evening star, naik doji lalu merah. Udah konfirmasi sebenarnya, tinggal besok penurunannya harusnya seperti itu. Nah, saya pengen lihat ke intraday aja, apakah ada view bagus di lain view jeleknya. Untuk area support BBB ini di sini 2450 sampai 2520. Ya mungkin kalau kita buletin 2450 sampai 2500 ya. Itu support BBB. Selama nggak jebol oke. Di intraday juga belum ada divergent di 15 menit. Kalau untuk di 1 jam juga belum ada, tapi dia baru aja dead cross seperti itu. Ini saham juga udah naik tinggi, cuman memang bukan alasan untuk menjual ya ketika saham sudah naik tinggi. Amannya sih pasang trailing stop aja untuk BBYB itu. Selama dia nggak jebol 2500, 2480, saya rasa masih oke, bisa di hold. Cuman memang pelemahan trennya sudah mulai terlihat nih ya di sini RSI. Tapi memang divergennya RSI tidak sekuat MACD sih. Kalau MACD bakalan lebih kuat, tapi kalau RSI sih masih biasanya cuman malah bisa bikin koreksi continuation seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak segera dibenerin, ya bisa aja ini koreksi pakai RSI, nanti pindah ke MACD dan akhirnya balik arah seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja untuk si BBYB. Kalau masuk bisa disupport tadi. Kalau punya barang jangan lupa pasang trailing stop juga.
Kita lihat dalam ya. Oke, hari ini asing net sell di BBB dengan broker summary-nya sih cenderung ke normal akumulasi, mungkin enggak, sorry. Lebih ke small distribusi ini kalau menurut saya. Yang set pertamanya hampir seri, yang lain juga kecil-kecil seperti itu. Ya kembali ke TA-nya aja, selama belum lower low masih oke kalau menurut saya. Cuman memang divergence-nya sudah mulai kelihatan, artinya tren mulai melemah. Tapi apakah nggak bisa dibenerin? Ya bisa aja. Kalau misalkan dia break high kan artinya dia nggak divergent lagi ya. Tuh tinggal kita lihat mau dikemanain sih BBB ini. Masih strong uptrend juga, masih oke harusnya. Tinggal batasi resiko aja. Tuh untuk BBB lanjut coba kita cek Harum mungkin ya, yang kemarin udah ngegas banget juga, lalu akhirnya ini koreksi. Oke. Hari ini Harum turun 2,86% dengan volume yang ada juga. Dia sudah kurang oke di sini sih kalau menurut saya di 6 Desember itu. Inverted hammer volumenya besar juga, artinya valid. Lalu habis itu kemarin dia tidak kemana-mana dan hari ini ada candle yang kurang oke. Dari indikatornya ada potensi divergence juga, di mana harga indikator ke samping sedangkan harganya ke atas, dan ya dia udah kena target juga ini di sekitar 10.950 ini. Cuman kemarin high-nya cuman sampai 10.875. Lalu ada yang take profit seperti itu. Untuk trennya masih sangat oke Harum ini, ada potensi rebound pun bisa juga. Cuman untuk sekarang kita lihat koreksinya dulu aja. Sebenarnya selama dia nggak jebol sini, nih ya, ini pasti support nih Harum ini. Dia ada support lalu ada pantulan, bagus. Selama dia nggak jebol 10.000 ya, mungkin kita buletin 10.200 sampai 10.000 itu ya ada support psikologis juga. Harum masih oke. Tapi kalau misalkan dia jebol ya bisa koreksi juga seperti itu. Mungkin ke tren lainnya. Kalau kita lihat pattern, mungkin ini bisa juga jadi bullish flag, bisa juga loh. Dengan catatan kalau misalkan dia berhasil break 10.500, targetnya sih bisa lumayan juga ini. Bahkan bisa hit targetnya untuk mencari target baru seperti itu. Yang jelas sama, batasi resiko aja. Untuk support tadi sekitar 10.000-an, untuk resistnya sini 10.550-an. Kalau break next ada di 10.900-an. Kalau break lagi baru bakal mencari target baru. Ini juga sama all time high kemarin ya. Dilihat dalamnya, hari ini terjadi big akumulasi ini Harum. Ya, ada big akumulasi hari ini. Cakep, lumayan menarik. Mungkin baru diturunin dulu ya. Tinggal kita lihat aja nanti bottomingnya. Itu untuk Harum. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Beberapa masih didominasi oleh small cap. Kita coba cek terakhir ya. Kita coba cek Saratoga aja. Ini kalau menurut saya juga cakep. Kayaknya ulasan Adaro kemarin saya salah. Ya nggak salah juga sih. Buybacknya oke, bener. Terus juga buyback, dividen di akhir tahun, sama satu lagi dia emitennya Pak Sandi di Saratoga ini. Karena emitennya Pak Sandi itu kan ada induknya kan Saratoga. Kalau yang portofolionya kan ada Adaro, MPMX, TBIG, MDKA, sama kayak satu lagi saya lupa, Agi. Sama Agi itu yang TBK ya. Dan hari ini kelihatan menguat semua loh, dari MDKA, SRTG, TBIG, Agi. Jadi kayak indeksnya Pak Sandi ini hari ini. SRTG cakep kalau menurut saya, dia berhasil break neckline ya. Setelah kemarin dia naik koreksi ke 2000, bikin bottom kedua. Di sini ada sebuah pattern double bottom dan berhasil di break neckline-nya dengan volume yang besar. Dia breakout, volume bagus. MACD juga golden cross di daily, dan ya udah cakep kalau menurut saya. Untuk target terdekat jelas di all time high-nya dia 2490 ini, last high-nya dia. Kalau misalkan dia berhasil break, target selanjutnya saya rasa kesini 2790 untuk CSRTG. Tapi kalau bisa ada pelemahan, area support ada di sini sekitar 2300-an. Kalau dia ke dekat 2300 itu bisa dimanfaatkan untuk beli kalau menurut saya. Dan kalau saya lihat sih ini mungkin kepentingan apa ya?
banyak yang bilang mau dibuat Pilpres 2024, nggak tahu juga ya. Yang jelas ya memang baru pada ditarik emitennya Pak Sandi. Jadi entah, nggak tahu ada apa. Yang penting saya bahas dari teknikalnya aja itu. Jadi kalau dia break 2490 target bisa ke sini 290. Tapi kalau besok gagal break lalu ada pantulan bisa ke support sekitar 2320 seperti itu. So far saya lihat potensi penguatannya besar ini karena dia barusan golden cross juga ya. SRTG ini tren juga masih cakep, masih strong uptrend juga. Dan ya tinggal kita lihat di level-level support dan resistennya. Kita lihat dalamnya hari ini SRTG hari ini sih kalau saya lihatnya ini lebih ke normal akumulasi ya. Normal lo nggak small akumulasi. Brokernya CSBK, PD, AZ, dan AK yang beli banyak. Dan kalau menurut saya itu PD-nya bukan PD retail ya. Teman-teman pasti sering ngikutin yang namanya PD-nya emitennya Pak Sandi itu bukan PD retail. PD di AGI, terus kalau Adero sekarang udah bukan PD ya yang mainin, udah ke KI pindah. Tapi SRTG, AGI itu masih yang jalanin kadang si PD itu. Jadi ya cukup menarik juga dalamnya. Tinggal tunggu besok berhasil break atau bakal retrace dulu. Kalau dia retrace sangat worth untuk dibeli sih di 2300-an ini untuk Saratoga. Seperti itu. Menarik. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus selalu cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.